Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Makutundu dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan istilah tambang bawah tanah. Ini daftar isinya yang berupa unsupport method, super method, caving method, terus ada istilah-istilah di bawah tambang di bawah tanah, kemudian ada dafus. Yang pertama saya akan bahas tentang unsupport method. Metode ini digunakan untuk menambang deposit mineral yang umum memiliki struktur yang kuat dan tidak memerlukan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas terowongan. Nah, bisa dilihat pada video berikut. Nah, penambangan room and pillar ini adalah metode yang umum untuk menambang biji dengan kemiringan kurang dari 50 derajat. Metode ini melibatkan penggalian ruang-ruang dengan pilar-pilar batuan yang ditinggalkan untuk menopang atap. Ukuran ruang dan pilar dioptimalkan untuk memaksimalkan pengambilan biji sambil menjaga keselamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain ini meliputi kondisi batuan, kemiringan, dan ketebalan biji. Proses penambangan ini meliputi serangkaian operasi berurutan, termaksud pengeboran dan peledakan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini melakukan pengeboran, kemudian discharging untuk bom ini dimasukkan, kemudian diblasting. Kemudian ada sistem ventilasi ketika habis diledakkan, kemudian di loading, biasa menggunakan LHD. Jadi untuk metode room and pillar ini adalah teknik penambangan bawah tanah yang digunakan untuk ekstraksi mineral, terutama batu bara, dengan cara menciptakan ruang-ruang dan dibiasakan oleh pilar-pilar yang tidak ditambang. Bisa dilihat pada video berikut. Pilar ini berfungsi sebagai penyangga untuk mendukung atap tambang dan mencegah keruntuhan. Dalam metode ini sekitar 30-40% dari total cadangan mineral yang ada dapat diambil, sedangkan sisanya dibiarkan sebagai pilar untuk menjaga stabilitas area tambang. Metode ini lebih cocok diterapkan pada deposit yang memiliki ketebalan antara 1 hingga 4 meter dan pada material galian sedimen yang cenderung datar. Meskipun metode ini memiliki beberapa keuntungan seperti fleksibilitas terhadap gangguan geologi, potensi subsidi yang kecil, ia juga memiliki kelemahan, termaksud tingkat pemulihan yang rendah dan risiko terjadinya kebakaran bawah tanah akibat meninggalkan sejumlah besar material yang tidak ditambang. Bisa dilihat pada video ini proses metode bawah tanah yang room and pillar. Nah, saya lanjut kepada metode berikutnya, yaitu sub level stopping. Jadi pada penambangan sub level stopping ini adalah metode penambangan dengan skala besar yang serbaguna dan produktif, terutama digunakan untuk biji dengan bentuk teratur, batas yang jelas, dan kemiringan yang curam. Metode ini melibatkan penggalian stopping atau ruang antara sublevel dengan biji yang ditambang, biasanya ditimbun kembali untuk memaksimalkan pemulihan. Bisa dilihat pada video ini ketika penggalian materialnya akan ditimbun kembali. Stopping dibagi menjadi dua, stopping primer dan sekunder. Stopping primer ditambang terlebih dahulu, sementara stopping sekunder berfungsi sebagai pilar penyangga hingga stopping primer di sekitarnya ditambang dan ditimbun kembali. Pengeboran seluruh stopping biasanya dilakukan sebelum peledakan. Ruang yang cukup disediakan untuk peledakan bertahap. Salah satu keuntungannya adalah pemanfaatan kembali limbah seperti tiling sebagai bahan timbunan. Baut kabel sering digunakan untuk memberikan dukungan tambahan pada atap yang mencegah runtuhan. Penambangan pada beberapa level dan stopping secara stimulan memungkinkan produktivitas tinggi.
Jadi metode sublevel ini adalah teknik penambangan bawah tanah yang digunakan untuk mengekstraksi mineral dari deposit yang terletak secara vertikal. Dalam metode ini stop atau ruang penambang dibagi menjadi sublevel yang berjarak tertentu, biasanya antara 25 hingga 40 feet atau kaki. Proses penambangan ini dimulai dengan membuka stop menjadi sublevel, di mana dinding vein mineral akan dibor untuk melakukan peledakan. Seperti pada video yang tadi, hasil dari peledakan ini yang dikenal sebagai blast ore akan terkumpul di drop point, kemudian dimuat dan diangkut menuju stockpile. Metode ini memiliki beberapa keuntungan seperti produktivitas yang tinggi, kemampuan untuk melakukan blasting dalam skala besar, dan tidak memerlukan penyangga sehingga biji hasil ledakan dapat turun dengan bantuan gravitasi. Namun metode ini juga memiliki kelemahan termasuk produksi awal yang rendah, komplektivitas dalam penambangan, dan kesulitan dalam melakukan penambangan selektif. Selain itu, ukuran biji yang besar hasil ledakan dapat menyumbat draw point yang dapat menghambat proses pengangkutan. Singkatnya, penambangan sublevel stopping ini merupakan metode penambangan skala besar yang efisien, menawarkan produktivitas yang tinggi, dan pengenceran biji yang rendah. Kemudian saya lanjut untuk yang supported method. Metode ini digunakan di area dengan struktur batuan yang lebih lemah, di mana dukungan tambahan diperlukan untuk menjaga stabilitas terowongan. Metode pertama yang saya ambil itu ada cut and fill. Nah, metode ini adalah cut and fill ini adalah teknik penambangan bawah tanah yang digunakan untuk mengekstraksi biji dengan cara menggali atau memotong batuan untuk membuat ruang tambang dan kemudian mengisi kembali ruang yang telah diekstraksi dengan material lain seperti tailing atau limbah pengolahan. Penambangan cut and fill ini cocok untuk badan biji curam dan tidak beraturan, khususnya jika dibutuhkan selektif tinggi dan fleksibilitas dalam menghadapi variasi kondisi batuan. Ini umumnya dianggap sebagai metode skala kecil. Proses ini melibatkan penambangan biji secara horizontal, dimulai dari bagian bawah. Setelah satu irisan ditambang, setelah area tersebut ditimbun kembali, lalu penambangan berlanjut ke irisan di atasnya. Setiap level diakses melalui terowongan atau drift. Setelah seluruh irisan ditambang dan ditimbun, akses ke level berikutnya dibuat. Limbah tambang seperti tailing atau batuan sisa dapat digunakan sebagai bahan timbunan, seperti pada video berikut. Ketika dia digali, terus ditimbun kembali untuk mencapai level yang di atasnya. Tahapan penambangan ini meliputi pemboran, kemudian discharging, diisi bahan peledak, kemudian diledakkan, kemudian di loading, ventilasi ini sama seperti metode yang sebelumnya, kemudian di loading. Setelah biji diambil, ruang yang kosong diisi kembali dengan material pengisi untuk menjaga stabilitas atap tambang dan menjaga keruntuhan. Metode ini sangat cocok untuk deposit biji yang memiliki bentuk tidak teratur dan dapat dilakukan pada beberapa level sekaligus sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Kelebihan dari metode cut and fill ini termaksud kemampuan untuk menambang endapan yang tidak teratur dan mengurangi penggunaan penyangganya. Namun metode ini juga memiliki kekurangan seperti biaya penambangan yang lebih tinggi dan kebutuhan untuk mengelola material pengisi secara efektif. Singkatnya, untuk metode ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian saya mengambil square set stopping. Nah, metode square set stopping ini adalah teknik penambangan bawah tanah yang melibatkan penggunaan sistem penyangga yang terstruktur secara sistematis dalam bentuk kubus atau persegi panjang. Metode ini dirancang untuk mendukung atap tambang dengan penyangga yang saling tegak lurus ke segala arah.
Contohnya seperti pada gambar ini yang saya ambil dari YouTube. Sehingga memberikan stabilitas yang tinggi pada area penambangan. Square set stopping ini sangat cocok digunakan untuk endapan biji yang memiliki karakteristik batuan lunak seperti batu bara dan batu gamping dengan ukuran minimum 3,5 meter dan kadar bijinya yang tinggi. Keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk menambang berbagai ukuran dan bentuk endapan serta lebih baik terhadap atap tambang. Selain itu, metode ini memungkinkan ventilasi yang lebih baik dan tingkat pemilihan biji yang tinggi seringkali mencapai lebih dari 90%. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang tinggi akibat penggunaan banyak penyangga kayu seperti gambar ini, resiko kebakaran, kemungkinan pemusukan kayu yang dapat menghasilkan gas beracun. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan dan menyediakan kayu penyangga dapat mencapai 30% dari total waktu penambangan. Lalu ada caving metode caving. Metode ini melibatkan kertuan biji atau batuan di atasnya yang biasanya menyebabkan penurunan permukaan setelah penambangan. Bisa dilihat pada video berikut. Block caving adalah metode penambangan skala besar yang efisien untuk mengekstraksi biji dalam jumlah besar. Meskipun waktu pengembangan awal lebih lama dibanding metode lain, prosesnya meminimalkan kebutuhan pengeboran dan peledakan. Metode ini memerlukan badan biji yang besar dan kondisi batuan yang memungkinkan runtuhnya batuan secara alami. Bisa dilihat pada proses berikut pada gambar. Prosesnya dimulai dengan pembuatan undercut, pemotongan bagian bawah biji, seperti yang di bawahnya itu yang kayak kerucut-kerucut, untuk memicu runtuhnya batuan. Tingkat undercut dikembangkan dan diledakkan untuk menciptakan celah. Saluran penaikan dibuat antara tingkat undercut dan tingkat ekstraksi untuk mengarahkan aliran batuan yang runtuh. Pengeboran yang akurat sangat penting untuk mencegah kegagalannya. Penguatan batuan yang ekstensif seperti lengkungan baja, beton semprot, baut batuan, baut kabel, jaring kawat dan pengikat baja biasanya diperlukan karena tekanan batuan yang ekstrim dan periode produksi yang panjang. Biji yang runtuh dikumpulkan di titik penarikan dan diangkut ke permukaan melalui berbagai metode transportasi, mungkin termasuk penghancuran di tempat. Kecepatan runtuhnya batuan berpengaruh pada kestabilan permukaan. Sukses metode ini bergantung pada pemecahan batuan yang efektif dan ekstraksi yang merata. Nah, setelah keruntuhan terjadi, biji yang hancur akan ditarik melalui draw points, titik tarik, dan diangkut ke alat penghancur untuk diproses lebih lanjut. Metode ini sangat efisien untuk deposit yang memiliki ketebalan lebih dari 30 meter, dan batuan yang memiliki kekuatan yang seragam, serta batas yang jelas, sehingga memungkinkan tingkat produksi yang tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah dibanding dengan metode penambangan lain. Keuntungan dari metode block caving ini termasuk produktivitas yang tinggi, pemulihan biji yang baik, dan pengurangan kebutuhan akan penyangga. Karena proses keruntuhan yang terjadi secara alami, gravitasi, namun metode ini juga memiliki beberapa tantangan seperti risiko subsidence, permukaan yang besar, dan kebutuhan untuk perencanaan geoteknik yang cermat untuk memastikan stabilitas area tambang. Selain itu, pengembangan awal untuk metode ini memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan peralatan, tetapi dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang dan jangka panjang. Kemudian saya lanjut ke metode long wall mining. Nah, penambangan metode ini paling efisien untuk mengekstraksi batu bara dari tambang bawah tanah. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama shear, alat pemotongnya yang tadi, alat pemotong batu bara, kemudian ada konveyor, terus ada penyangga, atap atau roof support, dan berbagai peralatan pendukung, misalnya seperti sistem monorail untuk transportasi peralatan. Shear ini memotong batu bara yang kemudian diangkut oleh konveyor menuju permukaan. Penyangga atap hidrolik yang dipasang
berdampingan di sepanjang muka kerja, menopang atap dan mencegah runtuhnya atap dan lantai. Peralatan longol bergerak maju secara bertahap selama operasi penambangan. Sheath memiliki dua kepala pemotong yang dapat bergerak naik turun, memungkinkan pengambilan batu bara pada seluruh ketinggian lapisan. Konveyor yang terdiri dari rantai dan batang diposisikan di dalam garis pen dan digerakkan oleh motor. Ini contoh ilustrasinya. Yang tadi dijelaskan itu sistem penyangga yang disebut hydraulic port atau support juga bergerak maju untuk melindungi pekerja dan peralatan dari potensi keruntuhan atap tambang yang seperti huruf C tadi itu. Begini bentukannya. Metode ini dapat mencapai tingkat pemilihan batu bara yang tinggi antara 70% hingga 90% dan dalam kondisi ideal dapat mencapai 100% jika semua pilar yang ada juga ditambang. Nah, kemudian saya lanjut ke sublevel caving. Sublevel caving ini metode penambangan skala besar yang cocok untuk badan biji besar dan curam, di mana batuan induk pada dinding gantung atau hanging wall dapat diletakkan secara terkendali. Infrastruktur ditempatkan di sisi footwall-nya, seperti terowongannya dan penggaliannya. Penambangan dimulai dari atas dan berlangsung ke bawah secara bertahap. Metode ini produktif dengan biji yang pecah melalui peledakan setelah penggalian dan pengutaraan aliran produksi. Pengeboran lubang dalam pola cincin minimalkan penyimpangan yang penting untuk fragmentasi yang baik dan aliran batuan yang optimal. Batuan ini dimuat dari muka gua setelah setiap peledakan untuk mengontrol pengenceran presentasi ekstraksi yang telah ditentukan diterapkan atau ember penimbangan digunakan jika terdapat perbedaan kepadatan yang signifikan. Pemilihan jalur pengangkutan yang baik sangat penting untuk produktivitas. Biji diangkut ke crusher atau penghancur melalui jalur yang terhubung ke tingkat pengangkutan. Sistematisnya seperti ini. Penambahan paralel pada beberapa sublevel meningkatkan efisien, meskipun runtuhnya batuan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah. Perencanaan yang baik dan penggunaan peralatan yang aman dan efisien memungkinkan otomatisasi dan produktivitas yang tinggi. Jadi tadi setelah biji hancur, material tersebut akan mengalir ke bawah dan dikumpulkan di titik pengambilan atau drop point untuk diangkat ke permukaan. Metode ini sangat efektif untuk deposit biji yang memiliki ketebalan yang bervariasi dan dapat digunakan pada berbagai jenis mineral termasuk tembaga dan emas. Kelebihan dari sublevel caving ini termasuk kemampuan untuk menambang deposit yang dalam dan kompleks, serta tingkat pemulihan biji yang tinggi. Namun metode ini juga memiliki tantangan seperti resiko keruntuhan yang lebih besar dan kebutuhan untuk perencanaan geoteknik yang cermat untuk memastikan stabilitas area tambang. Jadi saya lanjut untuk istilah-istilah di tambang bawah tanah itu. Yang pertama ada tunnel. Ini istilah yang sering digunakan di tambang bawah tanah. Ini sebuah terowongan horizontal yang memiliki dua ujung yang terbuka. Bedanya dengan adit itu, pembukaan horizontal yang masuk ke dalam gunung atau bukit tetapi hanya memiliki satu pintu masuk. Nih contohnya. Ini cuma satu pintu masuk dan tunnel dua pintu masuk. Kemudian ada stop, lokasi penggalian bawah tanah untuk mengambil atau memindahkan ore. Kemudian ada portal. Ini
portal adalah struktur yang mengelilingi pintu masuk tambang, biasanya di sekitar mulut adit atau terowongan. Ini portal. Nih, sini portal, muka terowongan. Kemudian ada level. Level sendiri itu bisa dilihat pada gambar. Ini adalah area horizontal di dalam tambang yang terletak pada ketinggian tertentu, biasanya setiap 1000 feet atau 1000 kaki atau lebih, yang memberikan akses ke jalur tambang. Ini main level 1, terus ada main level 2. Kemudian ada sub level. Ini main level, nah ini sub levelnya. Nah, sublevel ini adalah level tambahan yang terletak di antara level utama, sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi mineral. Jadi untuk level itu untuk yang level yang utama, kemudian ada sublevel yang biasa di antara main levelnya. Kemudian ada crosscut. Crosscut adalah pembukaan horizontal yang tidak mengikuti jalur mineral. Biasanya digunakan untuk ventilasi atau akses ke drift. Contoh seperti ini crosscut. Kemudian ada drift. Drift sendiri ini pembukaan horizontal yang mengikuti jalur mineral. Ini biasanya memiliki banyak saluran ore dari stopnya. Ini drift. Nah, ini mineral yang bahan galiannya yang orange. Kemudian ada undercut, adalah teknik penambangan di mana bagian bawah stop dipotong untuk memudahkan ekstraksi mineral dari atas. Kemudian ada room, area yang lebih besar di dalam tambang yang digunakan untuk menampung peralatan atau sebagai tempat kerja. Kemudian ada pilar, adalah blok atau batu yang dibiarkan untuk mendukung stop. Ini penting untuk menjaga stabilitas tambang. Seperti yang saya jelaskan, seperti metode yang tadi, ada room dan pilar. Room itu untuk alat-alat untuk menggali biasanya batu bara. Kemudian pilarnya untuk penyangga. Kemudian ada face. Ini adalah area yang terlihat dari mana mineral sedang diekstraksi, muka ininya. Kemudian ada shaft. Shaft sendiri ini pembukaan vertikal atau biasa miring, digunakan untuk akses ke tambang dan untuk mengangkut material. Ini shaft. Kemudian ada rise. Rise sendiri ini lubang bukaan yang cenderung vertikal, dibuat dari level ke bawah ke level yang lebih tinggi. Ini level mau dibuat ke atas level sini. Kemudian ada winch, adalah lubang bukaan vertikal atau agak miring yang dibuat dari level atas ke level yang bawah. Ini contoh winch. Kemudian ada incline atau decline. Incline dan decline. Incline dan decline sendiri ini istilah yang diberikan kepada terowongan atau driftnya. Yang menurun itu decline, atau yang drift yang menaik itu incline. Kemudian ada country rock, adalah batuan yang mengelilingi deposit mineral yang sedang ditambang. Contoh misalnya ada batuan yang tidak layak tambang mengelilingi ore body ini. Kemudian ada hanging wall. Ini dinding atau batuan yang berada di atas deposit atau ore atau vein. Kemudian ada footwall, dinding atau batuan yang berada di bawah deposit ore. Lalu ada wall rock. Wall rock sendiri ini batuan yang membentuk dinding di sekitar stop atau jalur mineral. Kemudian ada floor dan roof. Dia mirip dengan hanging wall dan footwall. Biasa floor dan roof ini istilah digunakan pada mineral bahan galian batu bara.
Floor ini permukaan dasar dari stop atau ruang di dalam tambang. Kemudian roof adalah permukaan atas dari stop di dalam tambang. Ini sebagai roofnya, ini floornya. Kemudian ada rib, istilah dinding kiri atau dinding kanan dari stop. Contohnya ini dinding kiri, dinding kanan. Kemudian ada breeze adalah area kerja di dalam tambang, biasanya di stop di mana mineral sedang diekstraksi. Kemudian ada in-B, merujuk pada area yang lebih dalam di dalam tambang menuju pusat tambang. Itu area yang paling dalam. Kemudian ada out-B, adalah area yang lebih dekat ke pintu keluar tambang. Terus kemudian ada overhand, kemajuan pengalian ke arah atas. Contohnya pengaliannya ke arah atas. Ini ke arah atas. Nah, undercut hand itu ke arah bawah. Kemudian ada drop point, titik pemuatan atau loading point di bawah stop, menggunakan bantuan gaya gravitasi untuk mengalirkan biji ke bawah masuk ke kendaraan pengangkut dengan sebuah chute atau loading mesin, disebut juga box hole. Nah ini untuk drop point. Ore pass itu lubang bukaan cenderung vertikal yang digunakan untuk jalur penumpahan ore. Nah ini ore pass. Kemudian untuk chute sendiri adalah yang bersinggungan dengan drop point. Lubang buka adalah lubang corong untuk menumpahkan ore dari lokasi atau level atas ke level di bawah dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Sini biasanya. Kemudian ada grizzly, adalah struktur yang digunakan untuk menyaring material besar dari yang lebih kecil sebelum dipindahkan. Kemudian ada strike. Strike itu adalah arah horizontal dari jalur mineral atau lapisan. Contoh strike-nya horizontal dan ini deep-nya. Deep, sudut kemiringan dari lapisan batuan tersebut. Kemudian ada deep direction, itu arah di mana lapisan batuan atau deposit mineral yang miring ke bawah ini. Kemudian ada mag, adalah material yang telah dipecah dan siap untuk diangkut dari tambang. Terus ada bottom, bagian atas dari stop atau ruang di dalam tambang. Dan back adalah langit-langit atau atap dari permukaan tambang. Kemudian ada gop, adalah area yang telah ditambang dan dibiarkan kosong, seringkali digunakan untuk menyimpan material yang tidak terpakai. Nah, berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.